Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Perancangan Sistem Website COVID-19 dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Berikut nama anggotanya: Wijda Nabila, Alvita Budianti dengan saya sendiri Nur Chandrani, Anissa Nakia Sakila, dan Raza Arianto. Pendahuluan dari latar belakangnya yaitu menyebarnya wabah COVID-19 ke wilayah Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak, dan juga virus COVID-19 dapat berevolusi terus-menerus yang menimbulkan efek yang mempercepat penularannya, seperti dapat dicermati dari pengalaman beberapa negara serta wilayah lain. Penanganan COVID-19 tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan terpadu dari semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam rangka menekan jumlah COVID-19. Maka sebagai mahasiswa kami ingin membuat sebuah ilustrasi web untuk pendataan orang terjangkit COVID-19. Oke, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. lalu di sini ada 3 inti, yaitu tujuan, manfaat, dan hasil yang diharapkan dari jurnal yang kita buat. Yang pertama, jurnal. Tujuan itu kita mengelola data pasien, lalu ada menghasilkan data yang akurat, dan mengelola data laporan pasien yang sangat akurat. Dan untuk manfaatnya kita terdapat 2 bagian manfaat. Yang pertama itu untuk rumah sakit dan untuk mahasiswa. Untuk rumah sakit itu, yang pertama adalah mempermudah hasil data informasi pasien. Lalu untuk bagi mahasiswa itu, ada melatih dan memberikan pembelajaran untuk menerapkan ilmu dalam pembuatan sebuah web. Lalu di sini ada hasil yang diharapkan dari hasil jurnal kita, adalah dapat membantu rumah sakit dalam mengelola laporan data pasien dan mempercepat proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan data yang akurat, seperti itu. Lalu di sini ada tinjauan pusaka. Nah, di sini terdapat 2 tinjauan pusaka. Yang pertama adalah penelitian terdahulu, lalu yang kedua adalah penelitian sekarang. Penelitian terdahulu itu Suheri tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian analisis kelengkapan pengisian data pasien di sistem informasi rumah sakit umum. Sistem informasi rumah sakit sudah berjalan dengan lancar dan hanya terjadi sedikit kesalahan saja dalam pelaksanaannya. Nah, lalu untuk penelitian sekarang itu, penelitian saat ini mengambil objek penelitian pengelolaan data dan informasi data pasien di rumah sakit. Tujuannya adalah membuat sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan serta memproses data pasien, terutama pelacakan untuk pasien COVID. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dalam mendeteksi pasien COVID. Lalu di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Anissa Nakia Sakila akan menjelaskan mengenai tinjauan teori dari tugas kita ini. Jadi ada pengertian dari COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Selanjutnya ada pengertian dari website. Menurut Gregorius, pengertian website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman dinamakan homepage. Next. Selanjutnya ada pengertian PHP. Menurut Arif,
PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting, maka sintak dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server. Kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Selanjutnya ada pengertian MySQL. Menurut Arif, MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya prosedur penelitian. Menurut kami, prosedur penelitian dalam penelitian kami adalah build dikarenakan membangun sebuah aplikasi baru yaitu website rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang berfokus belum. Rani, udah baca aja Rani. Oh, gue yang baca. Bukan, maksudnya Pita lagi baca. Ntar gue Dibaca nggak ada suaranya di gua. di gua ada. Ntar gue bilangin kalau misalnya ntar gue bilangin next. Udah standby aja, standby. Astagfirullah, saya ngeditnya lama ini. Ayo, udah baca lagi dari ulang. Tuh, 2, 3. Diam Ran. Selanjutnya prosedur penelitian. Menurut kami, prosedur penelitian dalam penelitian kami adalah build dikarenakan membangun sebuah aplikasi baru yaitu website rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang berfokus pada berupa software dan sebagai penelitian yang mengandung fitur baru yang belum ada di rumah sakit tersebut. Boleh next? Next. Selanjutnya pengamatan dan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini bermaksud sebagai perancangan database yang berproses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem pada website yang akan kami bangun. Dan di antaranya ada cek data pasien, list data pasien, dan tambah data pasien. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Berikutnya ada analisis data. Pada perancangan sistem, admin hanya dapat melakukan login untuk dapat menggunakan web, dan tugas admin adalah menginput data, cek data, dan menghapus data. Jika data sudah diinput atau dihapus, maka akan muncul laporan secara otomatis pada tampilan utama. Kesimpulan pada pada presentasi kami ini yaitu web COVID-19 ini maka dapat disimpulkan dengan bantuan web COVID-19 yang kami buat dapat membantu mengelola dan mempermudah dalam pengelolaan data pasien COVID-19. Dan pada website kami ini dapat membantu mengatur pengelolaan data pasien agar menjadi lebih cepat dan efisien. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.